Assalamualaikum, balik lagi di podcast Infus, Info Kampus Tikes Kuningan. Nah, Sobat Infus, ada info menarik nih. Kalau kemarin-kemarin, tepatnya tanggal 23 Juni 2020, dua mahasiswa Tikes Kuningan telah meraih prestasi sebagai Duta Genre Kabupaten Kuningan tahun 2020. Nah, penasaran mungkin kan Duta Genre itu apa? Kita langsung tanya-tanya karena kita sudah menghadirkan kedua mahasiswa tersebut. Kita sambut Nina dan Indah. Oh ya, Nina dan Indah. Halo, selamat pagi Nina, Indah. Ya, pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Seneng gak bisa meraih prestasi juara kedua dan ketiga sebagai Duta Genre Kabupaten Kuningan? Gimana rasanya? Senang, Pasti senang banget sih, gak nyangka juga bahwa di tahun 2020 ini kita masih bisa berkarya ya, bergabung juga di Forum Genre Kabupaten Kuningan. Apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Pandemi itu, prestasi di tengah pandemi karantina itu benar-benar luar biasa banget sih buat kita ya. Rekor gitu ya. Luar biasa sekali ya. Betul. Ngomong-ngomong nih, mungkin beberapa sobat Infus nih nggak ada yang belum tahu ya kalau Duta Genre itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelasin nggak? Mau Indah atau mau Kita berdua. Oke, gimana Indah dulu? Jadi kalau Duta Genre itu generasi berencana. Generasi Banyak banget berencana. yang ngira kalau Duta Genre itu generasi remaja. Iya. Padahal itu generasi berencana. Jadi program ini diusung sama BKKBN yang tujuannya untuk mempersiapkan kaum muda dalam menghadapi berkeluarga gitu, siap berkeluarga, terus saat mudanya berkarirnya bagus, prestasinya meningkat, terus sekaligus buat ini ya nih, untuk laju penduduk gitu, untuk menurunkan laju kependudukan. Iya, mungkin tambahannya juga gimana caranya mungkin Duta Genre juga ini kita kedepannya jadi role model barangkali buat mereka ya, supaya generasi remaja itu, generasi muda itu bisa menjauhi triad 3 hal gitu ya, narkoba, seks bebas, dan juga pernikahan dini gitu ya, seperti itu. Nah, yang menjadi motivasi kalian untuk ikutan Duta Genre itu apa sebenarnya? Bisa dijelaskan? Oke. Oke, kalau misalkan untuk motivasinya sendiri, karena mungkin kalau Duta Genre itu berhubungan sama kesehatan ya, dan mungkin salah satu motivasinya karena kita juga dari Tikes Kuningan nih, kebetulan kita dari prodi perawat juga, jadi ilmunya lebih relate nih, kita bisa asah kemampuan, kemudian kita juga bisa ngasah kemampuan kita, dan juga kita bisa menyumbangkan ilmu kita gitu ya, lebih relate aja gitu untuk masalah-masalah reproduksi gitu ya. Jadi seperti itu, dan juga yang pasti kita pengen juga mencari hal-hal baru gitu ya, mencari pengalaman baru juga, apalagi bergabung bersama kawan-kawan di Forum Genre itu menyenangkan sekali gitu ya, bisa dekat juga dengan Banyak generasi orang-orang remaja. baru gitu, random. Kalau aku motivasinya apa ya? Kebetulan aku itu pengen banget punya program buat remaja gitu. Kebetulan salah satu program Mapres aku itu sasarannya itu remaja. Jadi kayak ada ini nih yang fokusnya pada remaja gitu. Jadi aku tertarik aja gitu. Oh, aku harus ikut gitu biar tahu seluk-beluk remaja itu kayak gimana gitu. Nih, kalian kan udah menjadi Duta Genre ya. Nah, apa aja nih yang kalian dapatkan dari Duta Genre ini nih? Selain pengalaman menjadi ketemu banyak teman, terus ketemu banyak lingkungan yang baru, apa aja nih yang kalian dapat setelah menjadi Duta Genre? Pengalaman ya, ilmu-ilmu yang baru, terus kayak mengasah kita buat dinamika gitu loh sama orang-orang yang beda asal usulnya, maksudnya beda karakter, beda prodi, ya pokoknya seru aja ya. Ya, dan emang kita juga sekarang bakalan terjun juga ya ke Pick Air juga ya. Jadi Pick Air tuh. Pusat informasi konseling remaja gitu ya. Jadi kita itu lebih dekat aja sih sama generasi-generasi remaja Kabupaten Kuningan, dan kayaknya ini bisa juga mempermudah skripsi gitu ya. Iya, apalagi kita tuh nggak pernah berkecimpung sebelumnya sama Pick Air atau Pick M gitu kan, ada yang remaja, ada yang mahasiswa. Kebetulan kampus kita itu kan belum ada gitu, rencananya kita tuh pengen bikin ya gitu. Gitu. Bisa jadi terobosan baru nih, karena kita sering ketemu sama teman-teman, mungkin kita bisa juga ngobrol ya gimana caranya sih bikin Pick Air, kemudian ngembangin Pick Air juga, terus kedepannya juga siapa tahu bisa berkembang benar-benar ya
Iya, Stikers iya. Kuningan juga. Nah dari iya siapa? Nah dari beberapa obrolan mengarahnya tuh ke generasi muda. Nah emang sebenarnya duta genre ini emang dikhususkan buat generasi muda atau misalkan yang udah berumur juga atau gimana sih? Sebenarnya kan duta genre ini generasi berencana yang di iklan-iklan yang 2 anak cukup kan gitu kan. Ya. Kenapa maksudnya target utamanya generasi muda? Bisa dijelaskan lagi? Jadi kalau remaja itu kan usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Itu sasaran kita. Iya, iya. Kebetulan kan apa ya? Kita itu dalam program aku tuh ada beberapa kasus yang pernikahan dini, kan banyak banget ya. Bener banget. Terus kayak napja, apalagi kaum muda kayak kaum kita mahasiswa itu kan kayak suka banget yang namanya minum-minuman keras Iya, gitu. bener. Terus kayak ke arah narkotika kayak gitulah dan seks bebas. Nah makanya salah satu cara untuk menanggulanginya ini ya ini salah satu tujuan kita tuh untuk kayak mencegah remaja ke arah yang negatif. Memberikan edukasi Ya. ya. Kita tuh fokusnya KIE gitu. Kayak itu singkatan. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, oke siap. Terus ngomongin masalah duta genre ini, ada program apa aja nih nanti ke depannya yang akan Dinda sama Nina lakukan? Oke, kalau misalkan untuk program saya sebenarnya sejak awal di Duta Genre itu saya programnya itu agak nyeleneh sih Kang. Namanya itu adalah Gas LPG Genre. Singkatan. Nah, singkatannya itu Gas LPG itu adalah Gerakan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, Lintas Profesi dan Pemanfaatan Jaringan Informasi Generasi Berencana. Wah, panjang banget gitu ya. Panjang banget. Itu bikin sendiri? Bikin sendiri. Mantap. Itu bikin sendiri. Tapi nanti di program itu tuh ada lagi sub programnya lagi. Salah satunya itu singkatan-singkatan juga nih. Aku senang nih sebenarnya bikin program singkatan-singkatan. Contohnya kayak misalkan ada Gokil. Itu adalah genre mengolah skill. Jadi kita gimana caranya kita terjun ke generasi muda juga, gimana caranya mereka itu bisa jadi produktif sehingga mereka menjauhi tuh yang namanya kriya KRR itu. Terus kemudian ada juga Gelis, genre menulis. Seru juga gitu ya genre menulis. Terus ada juga kalau aku tuh Gencar, genre cinta mengajar, ada Gendong, genre mendongeng karena kebetulan aku juga suka literasi, jadi pengen collab aja gitu antara literasi sama genre itu ya. Kayaknya jadi menyenangkan aja gitu. Dan juga siap. Maaf deh foto. Gimana lanjut dulu? Nah, aku juga pengen fokusnya tuh lintas profesi nih karena kalau untuk membentuk generasi berencana itu gak bisa hanya sekadar menjadikan remaja sebagai objek utamanya, tapi juga harus melibatkan peran orang tua dan lingkungannya dalam membentuk karakter si generasi remaja itu. Dengan begitu ya insya Allah bisa terlaksana lah generasi berencana itu. Berarti target yang sebenarnya semua kalangan mungkin ya. Betul, pengennya merangkul genre itu merangkul semua kalangan masyarakat, semua komponennya bisa terangkul gitu. Nah, dari tadi beberapa singkatan ya yang tadi saya agak sedikit lupa karena terlalu banyak. Berarti tujuannya bukan hanya untuk mempromosikan ke masyarakat bahwa tentang harus punya 2 anak cukup aja ya. Berarti ada edukasi lainnya seperti jangan memakai narkoba, terus pernikahan dini dan banyak lainnya mungkin ya. Nah, sejujurnya masalah ini kita bicara masalah program 2 anak cukup dulu ya. Saya kan masih bertanya-tanya. Kalau kalian sendiri sejujurnya setuju gak sih program 2 anak itu cukup? Karena kan ada pepatah kuno mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki gitu. Menurut kalian gimana sebenarnya? Ya kalau menurut aku setuju 2 anak lebih baik karena apa? Karena 2 anak itu lebih tercover gitu, terjamin dari segi pendidikan, ekonomi, finansial dan psikologinya gitu. Banyak banget yang kasus orang tuanya itu penghasilannya cukup gitu, cuman anaknya nambah terus gitu. Nah, itu kan kayak ngaruh ke ekonomi, psikologi gitu kan, kayak lebih kayak marah-marah terus atau gimana gitu, dan anaknya juga kan ikut tertekan gitu. Makanya gimana caranya lebih produktif, KBN bikin slogan 2 anak lebih baik. Betul banget sih, karena kita juga dengan 2 anak lebih baik itu 2 anak cukup sih sebenarnya. 2 anak cukup itu juga bisa menekan bonus demografi yang kayaknya makin wow gitu ya. Baby boom juga kayak sekarang baby boom banyak banget pas pandemi gitu ya. Makanya kehamilan berapa ribu gitu ya sekarang. Karena mungkin sedang di rumah aja. Gak ada kerjaan gitu apa gimana gitu ya. Dan kita tuh harus kayak bikin sebuah edukasi, menggobor-goborkan
KB juga Iya. karena kayak gini. Jadi ya keluarganya di rumah tapi KB-nya juga harus tetap jalan gitu. Nah, ngomongin masalah KB nih, mungkin kan nggak semua kalangan masyarakat, mungkin ada beberapa yang masih awam masalah KB ini. Sebenarnya KB sendiri itu sangat baik gak sih? Maksudnya kan ada sempat dengar cerita nih, ada yang pakai KB tapi punya efek samping ini. Tapi gimana menurut kalian? Apakah KB itu sangat aman atau sangat baik, sangat dianjurkan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau KB itu sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus karena memang untuk menjarangkan kehamilan juga. Karena kan kalau kehamilan yang terlalu dekat juga nggak terlalu bagus gitu ya. Kehamilan terlalu dekat nggak terlalu bagus, terlalu banyak anak juga nggak terlalu bagus. Dan sebenarnya kalau untuk masalah efek samping, sebenarnya sebelum dia pakai KB, bisa alangkah lebih baiknya dia konsultasi Oh dulu iya, sih. konsul dulu. Benar, konsultasi dulu. Terus lihat juga kesehatan dia gitu ya. Iya. Kira-kira KB yang cocok dia pakai tuh yang mana gitu ya, Iya. supaya tidak menimbulkan efek samping lebih jauh. Dan yang pasti intinya KB itu baik banget sih untuk Iya. menekan jumlah penduduk juga, supaya kemudian menjarangkan kehamilan yang bagus juga buat kesehatan dia. Itu sih. Ya, balik lagi masalah program Dua Anak Cukup. Nah, sebenarnya rentan yang bagus itu jarak antara anak pertama dan anak kedua itu bagusnya rentannya berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Kenapa tuh? Penjelasannya. Karena sistem reproduksinya itu sudah apa ya, sudah Balik lagi ke normal. balik gitu. lagi ke normal gitu. Tadinya kan kita tuh rahim manusia itu kan kalau misalnya ada bayi itu ikut mengembang, ikut membesar gitu. Nah, mengecilnya itu butuh waktu dan kembali lagi produktif sistem reproduksinya itu sekitar 5 tahun gitu. Ya, betul. Baiknya. Nah, kasih pesan-pesan untuk masyarakat dong terkait duta genre ini. Kalau dulu. Oke, yang pasti mungkin aku pengen ngajak nih ke semua masyarakat, ayo kita jadi generasi muda ya, generasi muda yang berencana, yang produktif, kemudian jauhi tuh yang namanya narkoba, seks bebas, dan juga pernikahan dini. Karena gak keren banget deh kalau misalkan generasi muda kayak gituan ya. Iya. Mendingan kalaupun seandainya misalkan belum lanjut kuliah, mungkin bisa dulu lah kerja dulu atau apa dulu. Yang pasti Ya, menikahlah di kala siap ya. Jangan dikejar sih, umur gitu ya. Jadilah remaja yang terencana gitu. Nah, ngomongin jangan menikah dini gitu kan. Sebenarnya untuk usia perempuan ya biasanya kan ada perempuan yang suka ketakutan nih kalau misalkan umurnya udah Lagi baru belum nikah. Nah, Iya. sebenarnya waktu yang bukan waktu. efektif gitu. Iya, usia yang matang buat nikah itu ya kalau untuk matang reproduksinya kan ya berapa belas sih? 17 18 udah. Di undang-undang itu dibolehkan itu 19 tahun ya. 21 sekarang. Oh, kalau sekarang 21 ya? Ya, tapi kalau misalnya reproduksinya baik gitu ya, lebih baik itu saat usia 21. 21. Nah, laki-lakinya 25. Betul. Gitu. Karena kita sendiri kita juga udah hampir mau 20 tahun Iya, ya nggak jadi sih? kayak iya sih udah dekat. Tapi kayaknya belum kepikiran nikah ya. Iya. Bentar dulu aja lah. Kita nunggu lulus dulu kali ya. Ya, siap. Nah, ngomong-ngomong kan di depan kita nih selain ada penghargaan plakat gitu kan, ada juga buku-buku nih. Nah, kita mungkin bahas buku nih. Sebenarnya ini buku Buku aku, buku karya Ah ya. Oh, bisa diceritain nggak pengalaman pas bikin buku gitu? Selain jadi duta genre kan, berarti ini terpisah kan maksudnya buku beda lagi kan? Iya, beda lagi. Ya bisa diceritain nggak? Oke, sebenarnya aku tuh dari kecil sebenarnya udah suka kayak nulis-nulis kayak gitu. Jadi semenjak SD itu pernah ikut FLS 2N cabang mengarang bahasa Indonesia gitu ya, cabang mengarang bahasa Indonesia gitu. Dan itu emang seru banget, cuman nggak nyampe dibukuin. Nah, berawal dibukuin itu mulai 2018. Jadi sebelum ke Duta Genre itu aku ikut dulu Duta Baca. Nah, di Duta Baca itu karena kebetulan di Duta Baca Kabupaten itu banyak kenalan-kenalan dari pegiat literasi. Mereka juga banyak yang nulis buku, akhirnya diajak tuh, ayo kita nulis buku. Oke deh, kita nulis buku. Nah, ini buku yang ini ada buku aku yang judulnya Kuningan Bercahaya, itu buku pertama nih. Oh, buku Jadi pertama. buku pertama ini bareng teman-teman dari pegiat literasi. Itu dirilisnya kapan? Itu sebenarnya ini terbitnya itu 2019. Ya, terbitnya 2019. Ini buku pertama aku yang aku nulis sekitar, mungkin aku kontribusi di sini esai itu sekitar 2000 kata. Nah, di sini karena memang kalau antologi itu banyak kan ya, kita keroyokan dulu
Oh, belum jadi solo. bukan murni Bukan oh, bukan buku solo ya, iya, jadi iya, bukan benar. antologi itu buku bareng-bareng Iya, kumpulan. benar. Ini tuh buku pertama yang sama teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya sampai sekarang 2020 itu udah nerbitin sekitar 5 buku. Luar biasa sekali. Terakhir itu produktif ya. terakhir itu yang paling baru itu yang ini, buku Kopi Pengikat Hati itu launching itu 4 Januari 2020. Oke, dan sekarang tuh insya Allah lah, doain aja lagi proses lagi buku ke-6 dan buku ke-7. Amin, mudah-mudahan segera terbit ya. Amin, amin. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit. Ini ada judul yang menarik ya, Kopi Pengikat Hati. Bisa diceritain nggak? Ini tentang apa? Kalau itu cerpen sebenarnya. Oh, lebih ke cerpen. Ya, Kopi Pengikat Hati. Jadi apa ya? Intinya adalah kopi itu sebagai media lah untuk bertemunya dua orang, mengingatkan lagi dua orang untuk bertemu dan menyatukan cintanya kembali. Gitu sih. Luar biasa. Jangan harus Dalam ngopi. banget ya. Iya benar. Harus ngopi. Harus ngopi ya. Nah, bicara tentang menulis buku nih, sebenarnya Nina ya, Iya. Nina sendiri dapat inspirasi dari mana sih? Kalau aku kalau mau nulis kayaknya harus nonton dulu ya. Jadi aku tuh nonton film atau nonton drakor. Drakor. Soalnya Dapat sekarang lagi hits kan, drakor katanya. Jadi aku kadang-kadang suka nonton dulu supaya dapat inspirasi gitu. Kayaknya ini dikembangin bisa nih. Jadi konflik-konflik tertentu bisa diambil dari beberapa drama atau beberapa film. Kemudian aku gabungin dengan gaya bahasa aku sendiri sih. Atau kadang-kadang kalau emang nyari inspirasi lain, biasanya aku keluar jalan aja gitu, lihat-lihat pemandangan atau apa, kayaknya terinspirasi juga nih. Jadi secara tidak langsung kayak mencurahkan isi hati juga mungkin ya. Iya. Siap. Yang itu dong, yang drama perselingkuhan. Oh. Gimana? Boleh dong ditulisin. Oh, bisa. Buku yang ke berapa ya? Oh, ada. Oh, ada. Iya. Aku mau jadi pelakor. Oh. Jangan dong. Jangan lah. Pokoknya ada lah, itu ada project juga yang tentang, aku juga sebenarnya sekarang lagi senang banget ngangkat mental health. Jadi di buku sekarang tuh, di buku yang rencananya pengen buku ke-7 sih sebenarnya. Lagi nulis novel dan itu juga ngangkat mental health. Dan sekarang sebenarnya udah di-up. Jadi aku tuh nulis juga selain diterbitin jadi buku cetak, aku juga nulis di platform online sih. Dan lumayan lah subscribernya lumayan lah. Ya, bicara mental health, emang di masa pandemi ini banyak ya orang-orang yang di rumah aja tuh mentalnya agak sedikit gimana ya? Iya. Yang tadinya biasa beraktivitas keluar gitu kan, yang nongkrong bareng teman-teman, tiba-tiba kayak terkurung di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu emang mentalnya lumayan sih keganggu banget. Kayak sekarang aja kan saya biasanya kan di rumah aja, tiba-tiba harus in-frame dengan kalian, agak sedikit ngeblank gitu kan, mau ngomong apa, mau gimana, tapi ya mungkin ini kayak gimana ya, kayak refresh mental juga kan. Jadi kayak yang kemarin di rumah aja kayak biasa lah, tuh kan sekarang juga udah agak ngeblank. Iya, udah mulai produktif lagi, mulai bisa istilahnya komunikasi lagi dengan sosial gitu kan. Iya. Nah, boleh nggak promosi ke teman-teman nih untuk buku Nina dapatnya di mana nih? Ini diperjualbelikan atau gimana? Sebenarnya untuk cetakan pertama udah sih, tapi barangkali misalkan ada lagi yang mau beli, nggak apa-apa sih, kita bisa bikin cetakan kedua. Oh, masih bisa. Iya, itu promosinya di mana? Lewat Instagram kah atau kemana? Gimana? Oke, kalau misalkan untuk buku-buku aku, salah satunya ini nih, buku Kopi Pengikat Hati itu aku promosinya di Instagram, di WA juga, di beberapa grup juga, ke teman-teman kampus juga. Promosi sih, pokoknya ini tuh emang terakhir PO tuh Januari, Januari. Tapi kalau misalkan teman-teman ada lagi yang berminat, oke, teman-teman boleh pesan aja ke lewat aku ya, di Instagram aku @agustinanina069 gitu ya. Boleh diulang mungkin? Oke, promote ya. Iya, boleh nggak apa-apa. @agustinanina069 ya, bisa di DM aja lah, bisa DM aja ke situ. Nanti insya Allah kita bisa cetakan lagi untuk buku keduanya gitu. Iya, luar biasa sekali. Nah, sekarang ke Indah ya, yang katanya kemarin juga jadi mahasiswa berprestasi 2020. Bisa diceritain nggak? Gimana ya? Kayaknya untuk kita mahasiswa berprestasi terlalu berat gitu. Kayak aku yang pintar banget, padahal enggak. Jadi pertama sih emang kita tuh dapat chat ya dari prodi, katanya suruh bikin KTI untuk tema pres. Ya udah, akhirnya aku bikin program juga. Akhirnya kita seleksi di prodi di Perawat sama kebetulan Pananan sama Bu Neneng.
Nah terus mereka mintanya basicnya bahasa Inggris untuk presentasinya full bahasa Inggris. Akhirnya setelah seleksi lama-lama, akhirnya kita tuh semuanya ya masuk ke seleksi institusi sama prodi lain, Kesma, Saudat, dari perawat ada bertiga. Terus akhirnya deg-degan banget sih, soalnya jurinya itu kan Pak Ade, ya, Mbak Iya, Bu Fitri, kan kayak Bu Ai, aduh, yang itu benar-benar dosen pilihan ya? iya, yang paling terbaik lah gitu. Deg-degan banget sih, terus ya tiba-tiba aja gitu. Sebenarnya aku juga dapet 2 kali presentasi gara-gara judulnya ganti, aku sama Ega berdua. Dan akhirnya baru ditentuin juara satunya gitu. Nah, bicara prestasi nih, mungkin emang udah banyak banget kan segudang prestasi ya yang kalian dapatkan. Sempet apa ya, jadi beban gak sih sebenarnya? Maksudnya prestasi ini sifatnya emang punya keinginan dari pas pertama kuliah, harus berprestasi nih atau gimana nih? Apa memang dia harus apa? Disuruh gitu ya? Disuruh oleh dosen atau gimana nih? Kalau aku sih enggak ya, kalau aku sih lebih ke kayak motivasi sendiri aja sih sebenarnya. Jadi pengen kayak kuliah tuh kan 4 tahun, katanya kalau kuliah tuh apa ya, masa yang berbeda gitu sama kayak sekolah biasa. Yeah. Jadi aku pengen aja pengen bikin pengalaman yang gak dilupain gitu. Jadi Something new apalagi mungkin sekarang kayaknya persaingan itu makin ketat gitu ya. Kalau kita cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, kayaknya kita rata-rata banget gitu. Akhirnya terlalu rata-rata banget, akhirnya ya ikut aja dulu lah. Terlepas dari hasilnya gimana ya ikut aja dulu, dan alhamdulillah ternyata ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya gitu, dan ini juga mendongkrak juga personal branding kita sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada sih tekanan. Kalau untuk aku sendiri juga dari orang tua juga nggak ada tekanan tertentu, lebih ke kayak inisiatif sendiri aja sih gitu. Oh, berarti awalnya pas di kampus tuh misalkan ada lomba ini, Nina langsung menawarkan diri gitu, langsung ikut. Ya kalau ada lomba tuh ikut aja dulu gitu kayak. Bukan ditunjuk sama dosennya berarti? Ada juga sih gitu. Yang ini juga yang Wapres juga kebetulan aku juga ikut nih dari prodinya. Selain Indah juga aku juga ikut gitu. Jadi selain ikut sendiri inisiatif juga kadang ada beberapa juga yang ditawarkan sama prodi gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, bisa kasih tips gak ke teman-teman nih supaya terus meningkatkan prestasinya nih? Jangan kayak tadi apa kupu-kupu kuliah pulang gitu. Mungkin bisa di sok enggak buat teman-teman, buat apa supaya jadi inspirasi gitu. Oke, tipsnya gitu ya. Iya, tipsnya. Kalau tipsnya yang pasti buat teman-teman jangan pernah takut untuk nyoba gitu ya. Jangan pernah takut ketika ada event, lomba atau apapun baik itu internal atau eksternal, ikut aja dulu. Terlepas dari itu menang atau enggak, yang penting pengalamannya dulu supaya kedepannya bisa jadi pelajaran sih kayak gitu. Entah itu mapres, entah itu debat, entah itu esai, puisi, cerpen atau apapun, ikut aja dulu. Yang penting keberaniannya buat nyoba gitu. Iya, terus aku mau cerita nih salah satu yang aku dapat gara-gara apa ya, nekat. Itu adalah yang lomba debat bahasa Inggris di Bandung. Itu kan se-LLDT 4 ya. Nah, aku tuh pertama nggak pernah bisa berbicara bahasa Inggris ya debat kan harus tek gitu kan, nggak bisa kayak gitu tuh. Kayak ya udah deh cobain aja, ya udah pokoknya Bismillah aja. Terus pertama tuh lawan ITB. Kan pertama udah langsung lawan ITB. Kayak langsung fix aku mau pulang aja. Kaget banget tuh. Iya. Terus kita tuh lawannya ITB, UPI, terus Advance, Presiden University, wah yang tinggi-tinggi gitu. Tiba-tiba lancar aja gitu bahasa Inggrisnya. Gara-gara saking lama dengar bahasa Inggris terus kayak sehari-harinya itu kan 3 hari berturut-turut tuh ngomongin bahasa Inggris. Mau kita makan, mau kita apa itu bahasa Inggris semuanya. Terus akhirnya kayak berbicara juga tiba-tiba bisa gitu. Itu karena bisa, bukan karena terbiasa tapi kepaksa juga. Jadi bukan bisa karena terbiasa, tapi bisa karena terpaksa. Karena kalau bahasa Inggris gak dipaksa itu gak akan bisa ngomong bahasa Inggris. Iya gitu. Betul banget sih. Kayak saya masih belum bisa bahasa Inggris. Nah, bisa kasih tips gak sih cara belajar kalian sebenarnya seperti apa sih? Kayak yang full 24 jam belajar terus belajar atau gimana, atau kayak orang mahasiswa lainnya standar atau gimana sih?
standar ya? Kalau misalkan aku sih standar aja sebenarnya, Standar. nggak kayak misalkan harus 24 jam, wah bener-bener nggak tidur, nggak juga, waktu tidur kita tidur gitu ya, karena itu juga kebutuhan gitu ya. Banyak banget sih yang nanya ke aku kayak ini. Kan aku terkenalnya itu tukang tidur ya. Oh, Iya. malah terkenalnya tuh Iya, tukang tidur, terus tukang telat, tukang main game gitu. Terus banyak yang main Mobile Legends? Iya, tahu PUBG. Iya. Oh, PUBG, nanti kita mabar ya. Terus kayak banyak nanya, kalau bisa jadi mapres, kalau bisa jadi duta, kalau gini. Iya, iya. Kataku ya gimana ya, tips buat kalian itu yang tadi aku ya pribadi Iya. itu yang pertama, kalian tuh harus tahu dulu diri kalian gitu, cara belajar kalian tuh yang paling efektif gimana gitu. Jadi pertama itu harus kenalin diri dulu, diri sendiri itu dikenalin gitu. Kalau aku kan biasanya lebih bisa belajar dengan mendengarkan gitu. Jadi kayak orang lain yang dengerin aku udah kayak nangkep gitu. Terus yang kedua itu gimana kita caranya buat ngerangkum sebisa mungkin gitu. Bukan ngerangkum nulis ya, karena aku nggak pernah nulis sama sekali. Jadi kayak tahu konsep gitu. Kalau misalnya ada dosen yang ngasih PowerPoint atau apa, tinggal tangkap aja ini judulnya, penyebabnya apa, terus kayak dampaknya, terus penyebarannya kayak gimana, ya ini aja gitu. Yang paling pertama sih jadi itu kenalin diri kalian. Nah, kalau dari Nina gimana? Betul banget sih sebenarnya, karena setiap orang tuh kayaknya beda-beda passion ya. Iya. Kalau aku sendiri, kalau Indah mungkin lebih suka games kayak gitu. Tapi kalau aku jujur nggak suka games gitu. Mungkin kalau aku nyicil ya, kalau misalkan mau belajar tuh mendingan nyicil, terus juga mungkin banyakin baca buku. Tapi bukunya sebenarnya nggak harus selalu buku pelajaran, tapi bisa juga dapat ilmu dari hal-hal lain, kayak misalkan buku-buku yang emang novel dan lain sebagainya. Dari film juga, kadang-kadang aku belajar dari film sebenarnya. Kayak misalkan cari film-film yang genrenya medis, dari situ aku juga belajar gitu, ngerangkum aja sendiri, dan aku pikir itu menyenangkan dan berhasil gitu. Akhirnya ya dari situ juga bisa belajar gitu. Yang pasti benar sih, sepakat juga sama Indah, kenalin diri sendiri, kemudian setelah itu laksanakan sesuai dengan passion kita. Habis itu kita bisa dapat hal-hal yang kita inginkan. Luar biasa sekali. Oke, Indah dan Nina, terima kasih telah berkesempatan hadir di podcast Impus. Nah, untuk Sobat Impus, dua mahasiswa ini sangat menginspirasi sekali ya. Selain berprestasi di segala bidang, terus bisa menulis buku juga. Pokoknya buat Sobat Impus, jangan lupa di subscribe, comment, and like.